Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitratunisa, NIM 186100085. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban kuis 2 struktur aljabar 2. Nomor 1, tentukan semua homomorfisme gelanggang dari Z18 ke Z30. Dari masing-masing homomorfisme tersebut, tentukan kernel dan beta atau range-nya. Nah, kita misalkan Pi dari Z18 ke Z30 mengawetkan penjumlahan. Untuk setiap kelas X di Z18 berlaku Px sama dengan Pi kelas 1 ditambah kelas 1 ditambah sampai seterusnya ditambah kelas 1 sebanyak X suku. Kemudian dari bentuk ini berdasarkan sifat distributif dibentuk Pi1 ditambah Pi1 ditambah sampai seterusnya ditambah Pi1 sebanyak X suku. Kemudian berdasarkan sifat penjumlahan di range bisa ditulis sebagai berikut, yaitu X dikali Pi1. Nah, Pi1 ini kita akan misalkan Pi A. Maka artinya nilai Pi1 ini ditentukan oleh A, di mana A adalah beta dari 1. Kemudian kita akan cari kemungkinan nilai A itu apa aja. Perhatikan bahwa orde peta membagi orde prapeta. Hal ini khusus oleh homomorfisme. Maka orde dari Px membagi orde X. Oleh karena itu, orde kelas A sama dengan orde Pi1 membagi orde di kelas 1 sama dengan 18. Kemudian orde unsur membagi orde grup, sehingga kelas A itu adalah peta, di mana peta itu berada di kodomain, yaitu di Z30. Berarti orde A ini membagi 30. Jadi orde A membagi 18 dan orde A juga membagi 30. Oleh karena itu orde kelas A ini membagi GCD dari 18 dan 30. GCD dari 18 dan 30 adalah 6. Kemudian kelas A ini dicari dari pembagi dari 6. Bagi dari 6 itu 1, 2, 3, dan 6. Kemudian kita akan list kelas A, unsur-unsur kelas A di Z30 dan ordenya. Nah, kelas 0 di Z30 ordernya adalah 1, karena kita butuh kelas 0 itu hanya dioperasikan sebanyak 1 kali akan menghasilkan 0. Kemudian kelas 1 di Z30 ordernya adalah 30, karena kelas 1 ini akan dioperasikan sebanyak 30 kali, maka hasilnya adalah 0. Begitupun juga dengan kelas 2. Kelas 2 di Z30 adalah 15, karena order kelas 2 ini dioperasikan sebanyak 15 kali yang akan menghasilkan ordernya itu 0 sampai seterusnya. Nah, dari tabel berikut kita akan cari akan cari kelas A yang dimana ordernya itu 1, 2, 3, dan 6. Dari tabel ini ada 6 orde, yaitu orde 1 di kelas 0, orde 6 di kelas 5, orde 3 di kelas 10, orde 2 di kelas 15, orde 3 di kelas 20, orde 6 di kelas 25. Jadi kita mengetahui kelas A, yaitu kelas A yang berorde 1, 2, 3, dan 6, yaitu kelas 0, 15, 10, kelas 10, kelas 15, kelas 20, dan kelas 25. Nah, dari kelas ini akan difilter kembali, akan dicari lagi, yaitu dengan Pi ini akan mengawetkan perkalian. Maka Pi1 sama dengan
Pi kelas 1 dikali kelas 1, terus kemudian ini didistribusikan berdasarkan sifat distribusi bisa ditulis sebagai berikut, yaitu Pi 1 dikali Pi 1, maka bisa ditulis Pi 1 kuadrat. Nah, oleh karena itu kelas A harus bersifat kelas A sama dengan kelas A kuadrat. Nah, dari kelas ini akan dikuadratkan, dan dimana hasil kuadratnya yaitu kelas A itu sendiri. Nah, kelas 0 dikuadratkan 0, 5 dikuadratkan 25, 10 dikuadratkan 100, di Z30 hasilnya adalah kelas 10. 15, kelas 15 dikuadratkan yaitu 225, di Z30 yaitu kelas 15. 200 dikuadratkan 400, di Z30 menjadi kelas 10. Kemudian 25 dikuadratkan di kelas 30 menjadi 25. Jadi dari tabel ini dimana yang memenuhi sifat kelas A sama dengan A kuadrat yaitu kelas 0, kelas 10, kelas 15, dan kelas 25. Dengan demikian, semua homomorfisme gelanggang dari Z18 ke Z30 adalah Pi, pemetaan Pi dari Z18 ke Z30 dengan aturan kelas X dipetakan ke X dikali kelas A dengan kelas A itu sendiri, yaitu ada 4, yaitu kelas 0, kelas 10, kelas 15, dan kelas 25. Selanjutnya kita akan mencari kernel. Nah, definisi kernel itu sendiri yaitu semua Z18 dimana kita di Z18 itu hasilnya sama dengan 0. Nah, karena A-nya itu ada 4, maka kita akan mengalihkan ke semua A ini, ke 4A ini. Jadi ini kan udah terbukti 0 ya, karena dikalikan 0 akan tetap 0, kemudian 1 ini juga tetap hasilnya, terus 2 ini 2 dikali 0 adalah di Z30 adalah 0, terus 2 dikali 10 adalah 20, 2 dikali 15 adalah sama dengan 30, di Z30 menjadi 0, kemudian 2 dikali 25 adalah 50, di Z30 sama dengan 20. Sampai seterusnya ini dicari, kemudian ini juga cari sampai selesai, sampai semua unsur di Z18 itu terlist dalam tabel ini. Nah, dari tabel tersebut, dari pengertian kernel tersebut, dari tabel ini kita tahu bahwa pemetaan Pi dari Z18 ke 30 yaitu kelas X, elemen di Z18, di mana peta dari X itu sama dengan 0. Nah, dari tabel ini kita tahu bahwa kernelnya itu 0, 6, dan 12. Dan peta dari Z18 ke Z30 yaitu 0, 5, 10, 15, 20, dan 25. Selanjutnya nomor 2, misalkan R dan S masing-masing merupakan gelanggang komutatif dengan unsur kesatuan, dan P adalah suatu homomorfisme gelanggang dari R S. Jika A adalah suatu ideal prima dari S, maka buktikan prapeta dari A oleh P, yaitu P inverse A atau PA inverse sama dengan himpunan X elemen R, demikian sehingga Px elemen A adalah suatu ideal prima dari R. Kita jawab, diketahui R dan S adalah gelanggang komutatif dengan unsur kesatuan, terus pemetaan dari R ke S adalah homomorfisme gelanggang, dan A adalah ideal prima dari S. Nah, akan dibuktikan P inverse A adalah ideal prima dari R. Misalkan
XY elemen P inverse A untuk XY elemen R, maka PXY elemen A. Karena P adalah homomorfisme gelanggang, maka Px dikali Py sama dengan PXY elemen A. Hal ini berarti Px elemen A atau Py elemen A. Karena A adalah ideal prima, maka X elemen P inverse A atau Y elemen P inverse A. Dengan demikian, terbukti bahwa P inverse A adalah ideal prima dari R. Sekian presentasi jawaban kuis 2 struktur aljabar 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.